Teguran keras. Salah satu cara untuk menghambat penyebaran sel kankernya, dengan melakukan kemoterapi. Akan ada beberapa efek samping saat kamu menjalani kemoterapi. Kerontokan rambut, mual, pusing dan lemas salah satunya. Perang wanita itu. Apa tidak ada cara lain? Lirih Alia. Sayangnya, tidak ada. Aku takut sekali. Bagaimana kalau kemoterapi itu hanya memperburuk keadaanku? Tapi, tidak ada salahnya mencoba, bukan? Hasilnya tergantung bagaimana nanti tubuhmu akan merespon obat-obatan yang digunakan dalam kemoterapi. Aku mengerti ini memang berat dan hampir semua pasien mengeluhkan efek kemoterapi. Berapa lama biasanya pasien dengan kondisi sepertiku bertahan? Alia menyeka air mata dengan geraknya yang masih lemah. Ia perlahan menatap Siska, namun matanya justru tertuju kepada sang suami yang berdiri tepat di belakang Siska. Namun, Boy bereaksi lebih cepat dengan meletakkan jari telunjuk di depan bibir sebagai isyarat agar Alia tetap diam tidak memberitahu perihal keberadaannya di kamar. Harapan hidup penderita kanker stadium 4 hanya 15%. Bisa 6 bulan, dan paling lama 1 tahun. Sepasang mata Alia terpejam setelah mendengar kalimat itu. Boy dapat melihat bagaimana istrinya itu terlihat ketakutan dan khawatir. Setiap kata yang keluar dari mulut Siska seperti ujung tombak yang menikamnya. Boy mengeluarkan suara dehaman yang membuat Siska sontak menoleh. Wanita itu jelas terkejut dan bertanya-tanya sejak kapan Boy ada di ruangan itu. Selamat pagi, aku kemari untuk menjenguk Alia. Menjenguk? Desis Boy. Tapi, kenapa aku justru melihat kamu sedang berusaha menakutinya dengan penjelasanmu? Boy beranjak mendekat ke arah ranjang pasien. Buket bunga di bawah Siska ia pindahkan ke belakang meja. Melihat reaksi Boy, Siska menarik napas dalam. Tak dapat dipungkiri kecemburuan merasuk ke dalam hati semakin dalam. Menyiksanya batinnya dengan berat. Terlebih saat ia melihat di depan matanya sendiri betapa lembutnya Boy terhadap Alia. Mengecup kening, memeluk, dan membujuknya. Ketika jemari lelaki itu membelai pipi istrinya dengan lembut, Siska membuang pandangan. Tak sanggup melihat. Tenang, ya. Semua akan baik-baik saja. Sebenarnya, kemoterapi itu tidak seburuk yang kamu bayangkan. Sebentar akan aku jelaskan. Bisik Boy lembut, lalu menatap Siska. Dokter Siska, bisakah kamu meninggalkan aku berdua dengan istriku? Tentu. Silakan. Kebetulan, aku juga mau keluar. Ia menatap Alia. Semoga cepat sembuh. Alia hanya mengangguk pelan. Ketika Siska akan keluar dari pintu, panggilan Boy kembali menghentikan langkahnya. Ia menoleh dan menatap lelaki itu. Setelah ini kita harus bicara. Nada Boy terdengar dingin saat mengucapkan kalimat itu. Siska mengangguk, lalu segera beranjak keluar kamar. Pada saat yang sama terlihat Bara dan Mia yang masih menunggu di depan. Keduanya tampak terkejut saat melihat Siska keluar dari ruang perawatan Alia. Dokter wanita yang terlibat video viral dengan Boy itu terlihat santai keluar dari kamar. Mau apa dia di kamar Alia? Ucap Bara. Ia tampak geram. Masih segar dalam ingatannya saat Siska berkata bahwa ia di luar kendali karena Alia yang meminta mengganti posisinya. Tidak tahu, Mas. Untuk apa dia menemui Alia lagi? Aku jadi khawatir dia melakukan sesuatu. Bara dan Mia segera menghampiri sang dokter. Wanita itu menyapa dengan sopan. Apa kabar, Om, Tante? Seperti yang kamu lihat. Sahut Bara datar. Aku ikut sedih dengan apa yang terjadi dengan Alia. Aku minta maaf untuk kejadian kemarin. Kejadiannya tidak disengaja dan aku juga tidak tahu kalau akan seperti ini jadinya. Tak ada jawaban dari Mia maupun Bara. Menciptakan suasana canggung di antara mereka. Kalau begitu aku permisi duluan. Aku harus menangani beberapa pasien. Setelahnya, ia segera beranjak.
Mia dan Bara masih menatapnya dari belakang. Sementara di kamar, kondisi Alia belum stabil. Ia masih tampak sedikit ketakutan setelah ucapan Siska tadi. "Aku ada kejutan untuk kamu," bisil Boy, mendekap istrinya. "Aku nggak mau kejutan apapun. Aku mau pulang ke rumah. Aku nggak suka di sini," bisik Alia lemah. "Kamu pasti mau membujuk aku untuk mau ikut ke luar negeri dan menjalani kemoterapi, kan? Aku memang akan membawamu ke luar negeri. Bagaimana kalau kamu yang pilih ke negara mana?" "Nggak mau," sahut Alia menggeleng. Boy membelai puncak kepala, menggenggam tangan dan mengusap rambutnya. "Kumairah, kamu harus ikut aku ke luar negeri. Bukan untuk menjalani kemoterapi, tapi untuk berbulan madu." Alia menatapnya penuh tanya. "Bohong! Itu pasti akal-akalan kamu supaya aku mau menjalani kemoterapi, kan? Hanya penderita kanker yang harus menjalani kemoterapi. Kamu nggak butuh itu. Maksudnya, bukankah aku juga penderita kanker?" Boy mengeluarkan map berisi hasil pemeriksaan Alia dari sebuah laboratorium. "Siapa yang menyarankan kamu untuk melakukan pemeriksaan di laboratorium ini?" "Siska. Waktu itu aku bertanya padanya tentang gejala yang kualami, tapi aku takut periksa ke rumah sakit. Dia menyarankan padaku untuk ke laboratorium saja. Hasilnya seperti ini." Boy mengangguk. "Sayang, pemeriksaan ini salah. Karena hasil pemeriksaanmu kemarin sama sekali tidak ditemukan sel kanker dalam tubuhmu. Kamu bersih dari kanker." "Apa?" Mata Alia yang sayu itu membulat. "Ya, sepertinya saat melakukan pemeriksaan ada kekeliruan. Entah hasil labmu tertukar dengan penderita kanker atau tim medisnya yang melakukan kelalaian." Mendengar itu, Alia belum mampu percaya sepenuhnya. Ketakutan akan penyakit berat yang sedang menggerogoti tubuhnya masih melekat dalam hati. Mengira bahwa ucapan suaminya sekarang hanyalah kebohongan untuk menghilangkan kegelisahan. Paham dengan tatapan istrinya, Boy mengeluarkan ponsel. Memperlihatkan salinan hasil pemeriksaan Alia yang sempat ia minta dari pihak rumah sakit. Melihat itu, cairan bening yang mengalir dari mata Alia semakin deras. Nyaris tak percaya. Ketakutannya selama beberapa bulan ini ternyata adalah sebuah kesalahan. "Ini nggak bohong, kan? Kalau memang aku nggak mengidap kanker, kenapa aku mengalami gejala sakit berat? Kumairah, badan kamu nggak apa-apa. Semua bermula dari sini." Boy menunjuk pelipis Alia berulang-ulang. "Kamu terlalu ketakutan dan cemas sampai stres. Dan apa kamu tahu kalau stres bisa membunuh orang secara perlahan?" Alia membisu. Pikirannya seperti melayang saat ini. "Apa yang kamu rasakan selama ini adalah efek dari ketakutan yang kamu ciptakan sendiri. Kamu akhirnya tidak bisa menjaga kesehatan dan membuat tubuhmu semakin lemah. Tekanan darah rendah sampai pucat dan kurus seperti ini. Kamu nggak bohong, kan?" Lirihnya lagi. "Insya Allah, sayang. Kamu baik-baik saja. Kamu punya banyak kesempatan untuk hidup bahagia, menemaniku, melahirkan anak-anakku." Tak ada kata yang mampu terucap. Alia membenamkan diri ke dalam pelukan suaminya. Harapan untuk bahagia yang semula sirna itu perlahan tumbuh kembali. Ketakutan dan rasa cemas yang sempat menguasai hati perlahan menghilang. Keduanya masih saling memeluk saat Mia dan Bara memasuki kamar. "Ayah sama ibu sudah tahu. Aku sudah beritahu mereka tadi," ucap Boy. Alia menyeka air mata saat menatap ayah dan ibunya. Memintanya mendekat dan memeluk mereka. "Bro-nya ayah nggak bohong sama aku, kan?" Alia menatap ayahnya dengan derai air mata. Bara menggeleng pelan, mengusap kepala putrinya. "Kalau si bro bohong, nanti ayah tonjok. Sadis ayah, bro." Gurau Bai tertawa pelan. "Alhamdulillah, ya Allah. Ada hati yang sedang berbahagia, namun ada pula hati yang sedang risau." Siska berjalan penuh ragu menuju sebuah ruangan. Ia baru saja menerima panggilan dari sang pujaan hati.
Ia tentu tahu dan dapat menduga apa yang membuat Boy memanggilnya. Ketika memasuki ruangan itu, matanya memandang seluruh ruangan. Boy tampak berdiri membelakangi dirinya dengan kedua tangan terlipat di depan dada. "Kamu memanggilku?" tanyanya. Ketika lelaki itu berbalik, Siska meremang. Belum pernah sebelumnya Boy menatapnya sedingin ini. "Iya. Silakan duduk." Ragu-ragu Siska melabuhan diri pada kursi. Menarik napas panjang. "Ada apa? Sepertinya hal serius." "Siska, kita sudah berteman cukup lama. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan melakukan hal seperti ini. Apa tujuanmu sebenarnya? Menjatuhkan mental istriku atau ada tujuan lain? Aku minta maaf, tapi aku hanya jelaskan keadaan sebenarnya menurut hasil pemeriksaan Alia yang pernah dia tunjukkan padaku. Aku datang untuk menjenguknya, dan Alia bertanya tentang perkembangan sel kanker. Aku hanya menjawab sesuai kondisi dia yang sebenarnya. Dan seharusnya sebagai dokter kamu tahu jawaban apa yang harus diberikan. Bukan malah menjatuhkan mental pasien. Apa kamu sadar apa akibat yang bisa terjadi dengan penjelasanmu tadi? Aku rasa penjelasanku tidak salah." Boy mendesahkan napas panjang. Berusaha menahan diri agar tak sampai lepas kendali. "Aku harap kamu tidak ikut terlibat dalam kesalahan hasil pemeriksaan istriku dari laboratorium. Kalau sampai kamu terlibat, aku akan melaporkanmu atas pelanggaran kode etik kedokteran." Siska tersentak. Hari ini ia melihat sisi lain dari seorang Boy Alfiano Darmawan. Sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya.